Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi nabiyyi wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Nurul Awalia S dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang berjudul pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Nah, kenapa sih materi ini sangat penting? Materi ini sangat penting dalam mata kuliah auditing karena berkaitan dengan bagaimana auditor memastikan bahwa seluruh kewajiban jangka pendek perusahaan telah dicatat secara benar, lengkap, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan meliputi latar belakang, pengertian liabilitas jangka pendek, karakteristik, jenis-jenis liabilitas jangka pendek, tujuan pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, hingga kesimpulan. Saya berharap setelah pemaparan materi ini, kita dapat memahami pentingnya pemeriksaan liabilitas jangka pendek dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba, sekaligus menjaga kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perusahaan harus mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimilikinya, termasuk pengelolaan aset dan kewajibannya dengan baik. Nah, salah satu komponen penting dalam laporan keuangan adalah liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Kewajiban ini muncul dari berbagai aktivitas operasional perusahaan. Misalnya, pembelian barang dagang secara kredit, kemudian pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak, bunga pinjaman, maupun kewajiban lainnya. Walaupun disebut sebagai kewajiban jangka pendek, jumlahnya seringkali cukup besar, sehingga dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut secara tepat waktu, perusahaan dapat mengalami masalah likuiditas, dikenakan denda, kehilangan kepercayaan diri, pemasok maupun kreditor, bahkan mengalami kesulitan memperoleh pinjaman di masa depan. Oleh karena itu, pencatatan liabilitas jangka pendek harus dilakukan secara teliti. Selain itu, auditor juga perlu melakukan pemeriksaan agar seluruh kewajiban benar-benar telah dicatat secara lengkap dan tidak ada kewajiban yang sengaja disembunyikan. Pemeriksaan ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang akurat bagi manajemen, investor, kreditor, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, muncul pertanyaan, dari tadi kita membahas nih tentang liabilitas jangka pendek. Sebenarnya apa sih itu liabilitas jangka pendek dan kenapa kita perlu membahasnya pada kesempatan kali ini? Liabilitas jangka pendek atau current liabilities adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam waktu paling lama 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi normal perusahaan, tergantung mana yang lebih panjang. Nah, pelunasan kewajiban ini biasanya menggunakan aset lancar seperti kas, saldo bank, piutang yang telah ditagih,
atau aset lain yang mudah dicairkan. Liabilitas jangka pendek merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, sebaliknya nih, apabila jumlah liabilitas jangka pendek terlalu besar dibandingkan aset lancarnya, maka perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan. Kondisi seperti ini akan menjadi perhatian bagi investor, kreditor, maupun auditor. Oleh sebab itu, pencatatan dan penyajian liabilitas jangka pendek harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, agar informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita masuk poin ke berikutnya, yaitu karakteristik liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dengan liabilitas jangka panjang. Karakteristik pertama adalah memiliki jangka waktu pelunasan yang relatif singkat, yaitu maksimal 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Nah, karakteristik yang kedua adalah pembayaran menggunakan aset lancar. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kas yang cukup agar mampu memenuhi kewajiban tersebut. Nah, karakteristik berikutnya atau karakteristik yang ketiga adalah timbul dari aktivitas operasional sehari-hari perusahaan. Misalnya, pembelian barang secara kredit, pembayaran gaji, utang pajak, maupun biaya operasional lainnya. Nah, karakteristik berikutnya adalah jumlah kewajiban biasanya sudah dapat diukur secara andal sehingga perusahaan dapat memperkirakan kapan dan berapa besar dana yang harus disediakan untuk pelunasannya. Karakteristik yang terakhir, jumlah kewajiban biasanya sudah dapat diukur secara andal sehingga perusahaan dapat memperkirakan kapan dan berapa besar dana yang harus disediakan untuk pelunasannya. Nah, dengan memahami berbagai karakteristik liabilitas jangka pendek, manajemen dapat merencanakan arus kas dengan baik, sedangkan auditor dapat menentukan prosedur pemeriksaan yang tepat agar laporan keuangan bebas dari salah saji material. Nah, itulah beberapa karakteristik liabilitas jangka pendek. Dan tentunya karakteristik liabilitas jangka pendek ini mempunyai tujuannya masing-masing. Nah, kita pindah ke pembahasan berikutnya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis liabilitas jangka pendek yang umum ditemukan dalam perusahaan. Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi normal perusahaan. Nah, kita masuk di jenis yang pertama. Jenis yang pertama adalah utang usaha. Utang usaha merupakan kewajiban yang timbul akibat pembelian barang atau jasa secara kredit dari pemasok atau vendor. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, perusahaan sering melakukan pembelian bahan baku, perlengkapan, maupun jasa tanpa melakukan pembayaran secara langsung. Nah, akibatnya tentu muncul kewajiban yang harus dibayarkan pada waktu yang telah disepakati. Utang usaha merupakan salah satu jenis liabilitas jangka pendek yang paling sering ditemukan.
dan biasanya memiliki porsi yang cukup besar dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, adapun jenis yang kedua, yaitu utang wesel jangka pendek. Utang ini merupakan kewajiban yang dibuktikan dengan adanya surat wesel atau perjanjian tertulis yang berisi janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Berbeda dengan utang usaha yang umumnya timbul dari transaksi dagang biasa. Utang wesel memiliki bukti hukum yang lebih kuat dan seringkali disertai dengan perhitungan bunga. Karena jangka waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun, maka utang ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, jenis berikutnya yaitu utang gaji. Utang gaji muncul ketika perusahaan telah memperoleh manfaat dari jasa karyawan selama periode tertentu, tetapi pembayaran gaji belum dilakukan hingga akhir periode akuntansi. Dalam kondisi ini, perusahaan tentu memiliki kewajiban untuk membayar hak-hak karyawan tersebut. Meskipun biasanya akan dibayar dalam waktu yang relatif singkat, utang gaji tetap harus dicatat agar laporan keuangan mencerminkan kewajiban perusahaan secara lengkap dan akurat. Nah, adapun jenis berikutnya yaitu utang bunga. Utang bunga timbul ketika perusahaan memiliki pinjaman yang dikenakan bunga, dan bunga tersebut telah menjadi beban perusahaan tetapi belum dibayarkan. Sebagai contoh, perusahaan memiliki pinjaman bank yang bunga pembayarannya dilakukan setiap beberapa bulan sekali. Pada akhir periode akuntansi, bunga yang sudah menjadi kewajiban harus tetap diakui meskipun pembayaran belum dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual yang mengharuskan beban dicatat pada saat terjadinya. Nah, jenis selanjutnya yaitu utang pajak. Utang pajak merupakan kewajiban perusahaan kepada pemerintah yang timbul karena aktivitas usaha yang dilakukan. Jenis pajak yang umum dicatat sebagai utang pajak antara lain pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai yang dikenal dengan PPN, dan berbagai jenis pajak lainnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban ini harus diselesaikan tepat waktu, karena keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan sanksi berupa denda maupun. Nah, jenis berikutnya yaitu pendapatan diterima di muka. Akun ini muncul ketika perusahaan telah menerima pembayaran dari pelanggan sebelum barang atau jasa yang dijanjikan diberikan. Meskipun perusahaan sudah menerima uang, pendapatan tersebut belum dapat diakui sepenuhnya karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memenuhi pesanan atau memberikan layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, sampai kewajiban tersebut dipenuhi, jumlah yang diterima dicatat sebagai liabilitas. Nah, jenis berikutnya yaitu utang dividen. Utang dividen muncul ketika perusahaan telah mengumumkan pembagian dividen kepada para pemegang saham melalui keputusan resmi. Tetapi pembayaran dividen tersebut belum dilakukan sejak tanggal pengumuman. Perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk membayar dividen sesuai jumlah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dividen yang belum dibayarkan harus dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, jenis berikutnya yaitu bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Meskipun awalnya merupakan utang jangka panjang, sebagian dari pinjaman tersebut dapat menjadi kewajiban jangka pendek apabila harus dilunasi dalam periode 1 tahun ke depan. Contohnya adalah
cicilan pokok pinjaman bank yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Bagian yang akan segera jatuh tempo harus dipisahkan dan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek agar pengguna laporan keuangan dapat mengetahui kewajiban yang harus segera dibayar perusahaan. Nah, yang terakhir adalah utang lain-lain. Kelompok ini mencakup beberapa kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sebelumnya, namun tetap harus diselesaikan dalam waktu dekat. Contohnya dapat berupa utang sewa, utang asuransi, utang komisi, atau kewajiban lainnya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Meskipun jumlahnya mungkin tidak sebesar utang usaha, keberadaan utang lain-lain tetap perlu dicatat dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Nah, dari berbagai jenis liabilitas jangka pendek tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap kewajiban memiliki karakteristik dan sumber yang berbeda-beda. Oleh karena itu, memiliki karakteristik dan sumber yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pencatatan dan pengelolaan yang baik agar seluruh kewajiban dapat dipenuhi tepat waktu. Pengelolaan liabilitas jangka pendek yang efektif juga mencerminkan kondisi likuiditas perusahaan serta menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasinya secara sehat dan berkelanjutan. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Dari tadi kita terus membahas nih mengenai liabilitas jangka pendek. Tapi apa sih sebenarnya tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek? Nah, ada beberapa tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, pemeriksaan liabilitas jangka pendek memiliki beberapa tujuan penting yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan berbagai kewajiban lainnya. Oleh karena itu, auditor perlu melakukan pemeriksaan secara cermat untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban telah dicatat dan disajikan dengan benar. Nah, kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu memastikan keberadaan kewajiban. Auditor harus memperoleh bukti yang menandai bahwa kewajiban yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar ada dan berasal dari transaksi yang nyata. Pemeriksaan ini tentu dilakukan dengan menelusuri dokumen pendukung seperti faktur, kontrak, surat perjanjian, maupun konfirmasi kepada pihak kreditur. Dengan demikian, auditor dapat memastikan bahwa perusahaan tidak mencatat utang fiktif atau kewajiban yang sebenarnya tidak ada. Nah, adapun tujuan yang kedua yaitu memastikan kelengkapan. Apa sih maksudnya memastikan kelengkapan? Maksudnya di sini yaitu memastikan kelengkapan pencatatan kewajiban. Dalam praktiknya, perusahaan terkadang tidak mencatat seluruh kewajiban yang dimiliki, baik karena kesalahan maupun yang disengaja. Jika ada kewajiban yang tidak tercatat, maka jumlah utang akan terlihat lebih kecil dan laba perusahaan akan tampak lebih besar dari kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, auditor harus memastikan bahwa seluruh kewajiban yang timbul selama periode akuntansi telah dicatat secara lengkap sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Nah, adapun tujuan yang ketiga yaitu menilai kewajaran dan ketepatan nilai kewajiban. Auditor
perlu memeriksa apakah jumlah kewajiban yang dicatat telah dihitung dengan benar sesuai dokumen pendukung dan prinsip akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan perhitungan bunga, denda, diskon, maupun penyesuaian lain yang berkaitan dengan utang. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, auditor dapat memastikan bahwa nilai kewajiban yang disajikan dalam laporan keuangan tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Nah, tujuan yang keempat adalah memastikan hak dan kewajiban. Auditor harus memastikan bahwa kewajiban yang dicatat ini benar-benar menjadi tanggung jawab perusahaan. Hal ini penting karena terkadang terdapat transaksi yang melibatkan pihak lain sehingga perlu dipastikan siapa yang memiliki tanggung jawab hukum atas kewajiban tersebut. Dengan pemeriksaan ini, auditor dapat menghindari kesalahan pencatatan yang dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Nah, selain itu, auditor juga perlu memastikan bahwa kewajiban jangka pendek telah disajikan dan diungkapkan dengan tepat. Kewajiban harus diklasifikasikan sesuai jenisnya dan disajikan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Informasi yang relevan mengenai kewajiban juga harus diungkapkan secara memadai agar pengguna laporan keuangan dapat memahami kondisi keuangan perusahaan secara lebih jelas. Nah, secara keseluruhan, pemeriksaan liabilitas jangka pendek bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang baik akan memberikan keyakinan kepada berbagai pihak, seperti investor, kreditur, pemerintah, manajemen, dan masyarakat, bahwa informasi keuangan yang disajikan perusahaan telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan tentunya dapat dipercaya. Nah, yang berikutnya adalah prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor tidak langsung memberikan opini, tetapi harus mengikuti prosedur audit yang sistematis. Nah, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama, tentunya memahami sistem pengendalian internal perusahaan agar auditor mengetahui bagaimana transaksi dicatat dan siapa yang bertanggung jawab atas proses tersebut. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pengujian pengendalian untuk mengetahui apakah sistem tersebut berjalan secara efektif. Kemudian, selanjutnya adalah auditor melakukan prosedur analitis dengan membandingkan saldo utang tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan perusahaan sejenis. Auditor tentu juga memeriksa dokumen pendukung seperti faktur pembelian, surat jalan, kontrak, pembayaran, serta dokumen lainnya. Setelah itu, auditor dapat melakukan konfirmasi kepada kreditur dengan catatan pihak ketiga. Nah, selanjutnya, auditor melakukan pengujian kelengkapan agar tidak ada utang yang terlewat dicatat. Kemudian, auditor juga melakukan pengujian cut-off, yaitu memastikan transaksi telah dicatat pada periode akuntansi yang benar sehingga tidak terjadi salah saji. Nah, yang terakhir adalah memeriksa kembali seluruh perhitungan dan penilaian liabilitas agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Itulah prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek yang pastinya perlu untuk dipatuhi untuk mencapai tujuannya. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan mengenai liabilitas jangka pendek.
dari beberapa pembahasan itu dapat disimpulkan, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dengan waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Liabilitas ini memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pencatatan yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi. Pemeriksaan liabilitas jangka pendek bertujuan memastikan bahwa seluruh kewajiban telah dicatat secara lengkap, benar, memiliki nilai yang wajar, serta benar-benar menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, dengan adanya pemeriksaan yang baik, laporan keuangan akan menjadi lebih andal, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen investor, kreditur, maupun pihak lainnya. Selain itu, pemeriksaan juga membantu mencegah terjadinya kecurangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Semoga dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa pemeriksaan liabilitas jangka pendek bukan hanya bertujuan menemukan kesalahan pencatatan, tetapi juga memastikan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Demikianlah pemaparan materi mengenai liabilitas jangka pendek. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.